materi, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Angkat tangan kanan, digoyang-goyangkan. Angkat tangan kiri, digoyang-goyangkan. Turun tangan kanan, turun tangan kiri. Duduk yang rapi, siap berdoa. Duduk yang rapi, siap berdoa. Siap berdoa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Bisa. Kenapa Ihsan tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan semoga Ihsan cepat sembuh sehingga bisa lagi bersama kalian untuk mengikuti pelajaran, ya. Baik. Semangat pagi dan selamat pagi. Pagi, mendalam. Baik, anak sekalian, hari ini pelajaran kita adalah pendidikan Pancasila, ya. Bab 2 yaitu norma. Bab 2 norma dalam kehidupanku. Norma dalam kehidupanku. Norma dalam kehidupanku. Materi kita macam-macam norma dalam kehidupanku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah sekalian, pertama mengidentifikasi dan memahami bentuk-bentuk norma yang berlaku di rumah dan di sekolah. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun sebelumnya Pak Guru tanya kalian, apa aktivitas yang kalian lakukan tadi sebelum berangkat ke sekolah, yaitu aktivitas di rumah? Coba profil. Ya, mandi. Kemudian hakiki, ya, membereskan kamar tidurnya. Bagus. Kalau Neri, ya, beribadah. Ani, memakai baju. Itulah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di rumah. Sekarang kalau aktivitas di sekolah, coba Denisa, menyapu. Kemudian Haifa, ya, bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Bagus. Nah, itulah aktivitas-aktivitas yang dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Kenapa Bapak Guru menanyakan kegiatan yang kalian lakukan? Karena ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang norma. Nah, baik. Nah, coba siapa yang bisa apa itu norma? Coba. Kebiasaan atau aturan. Iya, norma, kebiasaan atau aturan. Kebiasaan atau aturan. Nah, untuk lebih memahami tentang norma, anak sekalian, mari kita ikuti atau kita tonton video berikut ini.
Itulah beberapa video ya yang ditampilkan. Nah, sekarang Pak Guru tanya ya, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ya, tidak bermain-main saat sholat. Tepuk tangan buat diri. Ya. Kalau kita sedang sholat atau beribadah itu tidak boleh kita bermain-main. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian apa nih? Ya, tidak boleh mencontek saat ujian maupun ulangan. Ya, harus kita kerja sendiri. Harus kita jujur. Baik. Tadi itulah bagian-bagian atau contoh-contoh daripada norma. Nah, sekarang ada berapa sih macam norma itu? Ya, ya ada 4. Coba sebutkan. Norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya, tepuk tangan kita semua. Ya. Yang semangat ya, yang semangat belajarnya. Ini agak loyo nih. Oke, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, mantap. Semangat. Oke, ya. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman dalam kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Norma dapat dijumpai ya, dapat dijumpai di berbagai tempat, khususnya pada saat di rumah dan di sekolah. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana kalau seandainya tidak ada norma? Bagaimana? Ya, negara akan menjadi rusak. Kalau ada norma, ya negara menjadi teratur, kehidupan akan menjadi teratur. Apakah di sekolah ada aturannya? Ada. Ya. B, contoh mana contoh aturan di sekolah? Salah satu contoh aturan di sekolah. Ya. Ya, membersihkan ya halaman sekolah sesuai jadwal terpikir. Kemudian yang lain? Ya, memakai baju seragam sesuai dengan ya aturannya. Oke. Baik. Jadi norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman dalam kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian bentuk-bentuk norma. Bentuk-bentuk norma. Ya, bentuk norma ada 4. Ya, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Keempat, norma hukum. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci yang berisi perintah, larangan serta anjuran Tuhan yang Maha Esa. Coba siapa yang bisa sebutkan Pak Guru satu contoh norma agama? Ya, beribadah. Yang kedua, ya, mengaji. Oke. Kemudian selain itu melaksanakan
ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan agama yang kita anut. Sebab di negara kita tidak satu agama ya, tetapi kita harus tetap rukun antar satu agama yang satu dengan yang lainnya. Silakan. Ya. Norma yang bersumber dari hati nurani kita sendiri, itu norma kesusilaan. Mana sih contoh norma kesusilaan itu? Ya, menjemput teman yang sedang sakit. Sekarang ada salah seorang dari teman kalian yang sedang sakit. Apa yang akan kalian lakukan? Kita akan jenguk. Itu merupakan bentuk atau contoh dari norma kesusilaan. Sikap jujur. Tadi di video itu ada yang anak sekolah yang sedang bagaimana? Dia menyontek. Apakah itu perbuatan yang dibenarkan? Tidak. Tapi dia tidak jujur. Oke. Berikutnya yang ketiga. Norma apa yang ketiga? Norma kesopanan. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata hidup masyarakat. Oke. Berikan Pak Guru satu contoh norma kesopanan. Mengucapkan kata permisi kepada orang lain. Ketika kalian melihat Bapak Ibu guru, misalnya duduk di depan kantor ya, di kursi tunggu, apa yang kalian lakukan? Ya, mengucapkan kata permisi. Itu norma kesopanan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada teman kita, bagaimana caranya? Dengan cara sopan. Memberikan dengan tangan apa? Tangan. Kita berikan dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, norma apa? Yang keempat, norma hukum. Apa norma hukum itu? Ya, seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas berupa ya penjara atau denda. Nah, jadi norma yang keempat adalah norma hukum, itu bersumber dari perundang-undangan. Ketika norma itu dilanggar, maka sanksinya adalah berupa denda atau penjara. Mana contohnya? Ya, selalu mengerti aturan, ya, aturan di sekolah, aturan di jalan raya, aturan kita berlalu lintas. Kalau kita mengendarai sepeda motor, kita harus menggunakan apa? Helm. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk aturan, ya, aturan yang berhubungan dengan norma hukum. Nah, baiklah anak sekalian, untuk lebih memahami lagi bagaimana sih bentuk-bentuk contoh-contoh daripada norma-norma tersebut, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, sesuai dengan nama kelompoknya silakan berkumpul. Pak Guru akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja ya. Silakan.
Yang ketiga. 2 menit. Tulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya ya. Oke. Ya, yang norma agama, siapa anggotanya, kesusilaan, norma hukum, norma sopanan. Presentasi masing-masing kelompok ya. Caranya maju ke depan ya, membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Yang besar suaranya, kelompok yang lain mendengarkan dan mencocokkan hasil kerjanya ya. Oke. Silakan sambil ditunjukkan teman-temannya ya. Nanti tunjukkan teman-temannya gambarnya itu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok norma agama akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Ini sedang mengaji, lalu ini sedang berdoa, ini sedang beribadah, dan ini kerukunan walaupun berbeda-beda agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Sekian presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang akan kita cocokkan ya. Kita cocokkan hasil kerjanya. Oke, diperhatikan. Untuk norma agama ya. Oke, diperhatikan untuk norma agama. Lihat gambarnya. Oke, siapa yang benar? Kelompok yang benar? Oke, berarti semua kelompok benar ya. Oke, untuk norma hukum, diperhatikan gambar norma hukum. Ya. Kelompok yang benar? Kelompok 4, 3, 2, 1. Oke, benar. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, nah sekalian sebelumnya ya, Pak Guru ingin bermain tebak norma ya. Ada permainan tebak norma yang bisa nanti angkat tangan dan Mikael. Norma kesusilaan, gambar. Cewek sedang merokok, katanya. Tepuk tangan buat Israfil. Ya. Baik. Memang gambarnya. Ya, jadi orang-orang yang tidak membedakan agama.
kegiatan ini. Oke, tepuk tangan buat Haris. Baik, anak sekalian. Nah, sekarang Pak Guru akan merelevasi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang kalian pelajari? Ya, bentuk-bentuk nur. Baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, apa manfaat yang kalian rasakan? Ya? Apa manfaat dari mempelajari norma ini? Mengetahui tata cara yang berlaku di negara. Ya, mengetahui tata cara hidup dalam kita bernegara. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari mengetahui bentuk norma? Tenang, oke. Baik. Terus? Bahagia. Oke, mantap. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Ya, baik anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.